Ini bagaimana sih dampaknya dari kenaikan tarif energi terhadap rencana pelaku industri untuk melakukan ekspansi ataupun produksi dari, pelaku industri ini, mungkin produksi yang lain-lainnya begitu, mungkin akan ada, research and development baru dan lain Mhm. sebagainya? Iya, saya kira kalau misalnya kan harga gas yang dalam HGBT dalam 7 sektor ini kan tentu tidak akan berdampak kan, Mmm, karena harganya udah ditetapkan pemerintah. Tentu pasti mereka juga akan melakukan ekspansi apa, tapi di luar iya, 7 sektor itu tentu kan berpikir untuk melakukan ekspansi. Karena apa? Tentu tidak mungkin dia melakukan ekspansi dengan dukungan harga energi yang sangat mahal, yang tidak ekonomis, yang tidak kompetitif. Tentu ini di samping itu juga akan berdampak kepada investor yang di luar 7 sektor itu yang akan masuk. mmm, Kan kalau terlalu tinggi kan sebagai pengguna iya, harga gas kan tentu pasti dia berpikir, wah kalau terlalu tinggi ngapain saya masuk? mmm, Ya tentu lebih baik saya berinvestasi di tempat lain. iya, Tapi terutama di sesama negara ASEAN dengan habis itu ya produknya masuk ke ke Indonesia. Indonesia tentu dengan konsekuensi sebagai peserta MEA ya Mmm, tidak ada itu 0% kan. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi bersama mmm, agar karena kan Bapak Presiden juga kan sudah begitu menggebu-gebu untuk bagaimana agar pencapaian ekonomi itu bisa tumbuh 8%. Nah, untuk menuju ke sana kan tentu harus ada dukungan daripada industri yang maju. mmm. Tanpa industri maju, ya jangan pernah berharap untuk ekonomi itu bisa tumbuh 8%. Baik baik. Jadi kita tidak mau kecolongan dengan negara Iya, lain begitu ya betul pada betul. dasarnya Iya, sebetulnya? karena kita kan ini bernegara ini kan terutama dengan sesama ASEAN kan kita Hmm, bersaing. betul. Produknya akan sama. Mmm, Misalnya katakan di Indonesia memproduksi satu produk tertentu, sama juga di negara misalnya di Vietnam atau di Thailand juga memproduksi produk yang sama. Nanti produk yang sama ini akan masuk ke pasar yang bersama untuk bersaing secara apa uh, di pasar bebas tersebut. Tentu hmm, kalau misalnya dengan kos produksinya lebih mahal, dia tidak akan bisa kompetitif dengan mmm, produk yang sama daripada negara-negara lain. Nah, hmm. inilah yang perlu kehadiran daripada pemerintah untuk mengatasi itu. Tanpa kehadiran daripada pemerintah, ya tentu industri kita akan sulit untuk bersaing. Baik. Tapi sepengetahuan Anda sendiri, apakah pelaku industri ini sudah mendapatkan kejelasan ataupun komunikasi terkait dengan arah kebijakan energi Indonesia ke depannya? Ya, saya kira kan kaitan dengan kemarin saya baca di beberapa media, Mhm, contohnya adalah kan sebelumnya yang penerima HGBT juga mhm, mengalami kesulitan, yang 7 sektor ini juga mengalami kesulitan di dalam suplai daripada pasokan apa uh, gas tersebut, yang katanya waktu kemarin malah di beberapa daerah-daerah sentra industri itu justru mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan. hmm, Contohnya misalnya mereka beberapa yang sudah berteriak bahwa mereka hanya mendapat pasokan gas itu kira-kira hanya sekitar 55 sampai 65% hmm. dengan harga HGBT. Sisanya itu harus beli dengan harga 16 Oh, dolar. Jadi ini sama aja kan, hmm, berarti kan nggak ada niat untuk mau membuat menurun, industri kita bisa harga energi kompetitif. kita bisa kompetitif. Hmm, Nah, tapi kemarin saya baca di media bahwa para pelaksana di lapangan ini sudah berkomunikasi untuk bagaimana agar dapat mensuplai kebutuhan daripada gas untuk HGBT hmm, yang 7 sektor tersebut. Tapi di satu sisi lupa, kan industri ini kan tidak hanya tidak 7 hanya sektor itu. itu, ada sektor lain yang Hmm, cukup besar yang harus didukung. ya. Tanpa dukungan itu, maka jangan pernah berharap ekonomi kita akan bisa tumbuh sesuai dengan keinginan daripada Bapak Presiden untuk menuju 8%. Baik, jadi memang, pada dasarnya nanti akan ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan Betul, begitu iya, ya, Pak? karena apa? Pengusaha pasti tidak mau juga mati secara itu. Tentu dengan sendirinya kalau misalnya harganya energinya tinggi, harga jual produknya pun pasti kan akan naik. Nah, akan naik berdampak kepada konsumen Hmm, secara keseluruhan. Mau nggak mau kan konsumen harus membeli dengan harga yang mahal.
Baik, nah terkait dengan hal ini apakah saat ini sudah terlihat adanya dampak ke permintaan dari konsumen ini menurun? Ya, saya kira kan memang kita bisa lihat bahwa dampak daripada tidak hanya sekadar konsumen di dalam negeri, tapi juga konsumen di luar negeri. Nah, tentu dengan ekonomi global yang masih bergejolak ini tentu akan berdampak kepada permintaan. Hmm. Nah, tentu apalagi saat ini dengan pemerintah melakukan satu kebijakan efisiensi, ini kan berdampak terhadap belanja Ya. pemerintah, dalam hal ini spending pemerintah, terutama pemerintah daerah di daerah-daerah di tingkat kabupaten maupun kota itu kan menurun cukup tajam. Itu kan berdampak. Nah, kita bisa melihat bahwa melihat kalau ekonomi itu tumbuh atau tidak, lihat daripada penjualan kendaraan roda 2. Nah, biasanya kalau penjualan kendaraan roda 2 itu menurun, biasanya pasti ekonominya itu. Kan biasanya saudara-saudara Betul. kita kalau mempunyai uang yang dana yang lebih, pasti dia beli motor. Iya, iya. Terutama di daerah-daerah. Itu di situ aja bisa dilihat, paling gampang itu lihat itu. Kalau Oke. misalnya dia mempunyai pendapatan yang menurun, ya pasti dia itu. Tapi kalau dia ada pendapatannya lebih, pasti dia beli motor. Kan biasanya dia untuk show kepada tetangganya, saya ada motor baru. Baik, jadi kita bisa lihat dari situ Dari situ sebetulnya itu ya, paling apakah gampang. permintaannya turun atau tidak begitu. Iya, itu paling gampang untuk melihat Baik. ekonominya itu tumbuh apa enggak.